huwal wahidul qahhar. Allah satu-satunya, Allah yang berhak untuk memaksakan kehendaknya kepada kita. Ini yang harus kita tanamkan di diri kita, di dalam keluarga kita pun kepada anak-anak kita, agar tidak berselisih pendapat, agar tidak berselisih pendapat, khususnya dalam hal tauhid. Nah, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah allati tujibu li ahli al-ijtima' wal ittifaq, kecuali sampai datang bukti nyata yang mengharuskan mereka untuk apa? Berkumpul, mengumpulkan saudara-saudara mereka, mengumpulkan bala tentara mereka, yaitu untuk menyerbu nabi mereka sendiri. Wal'iyadu billah. Mereka selalu berselisih pendapat. Ada yang mengatakan A dan B untuk masalah warisan keturunan. Ada yang mengatakan B dan Z untuk masalah lainnya. Tapi ketika mereka menghadapi Nabiullah, dari nabi-nabi mereka Bani Israel, sampai ke nabi mereka yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita juga, mereka tetap berselisih pendapat. Tapi ketika sudah menghadapi nabi, mereka menyatukan pendapatnya untuk memerangi Nabiullah alaihi wassalat wassalatullah alaihim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin ay qasidina bi jami'i ibadatihim al-zahira wal batina wajhullah wa talabuz zulfa ladayhi hunafa ay mu'ridina ma'ilina an sa'iril adyan limukhalafati ad-din at-tauhid wa khassat as-salah waz-zakah wa bizikr ma'annaha dakhilani fi qawli liya'budu. Wa ma umiru, dan mereka tidak disuruh kecuali liya'budullah, aslu tauhid. Ini asal usul tauhid kita. Mereka ahlul kitab dan juga musyrik, dan kita juga sebagai muslim, kita tidak diminta kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mukhlisin, ikhlas, ibadah lillah. Tidak hanya ibadah saja, iman kita diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang muslim, kita tinggalkan yang namanya khurafat, pun tahayyul, seperti halnya yang kita kenal di masyarakat, zodiak, sio. Betul, zodiak, kalau misalkan seperti ini nanti seperti ini, zodiaknya misalkan Cancer, maka orangnya seperti ini, dan kita lazimkan itu dalam diri kita. Ini menggugurkan tauhid kita. Wal'iyadu billah. Termasuk di dalamnya sio-sio juga. Kalau sionya kelinci, maka dia bla 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 bla. Wal'iyadu billah. Jangan sampai kita percaya dengan ini. Termasuk di dalamnya yang sudah masuk di dalam masyarakat kita, dan itu masuk di benak kita. Kalau golongan A orangnya seperti ini, golongan darahnya O orangnya seperti ini, golongan darah B orangnya seperti ini. Wal'iyadu billah. Generasi Gen Z orangnya seperti ini, gen-gen orangnya seperti ini, dan gen-gen lainnya. Wal'iyadu billah. Laisa aslu tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini asal yang harus kita pegang. Ini asas dasar kemanusiaan kita. Kita Allah ciptakan berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada qabail, ada syu'ub, ada masyarakat, ada organisasi-organisasi, ada kabilah-kabilah, ada kaum-kaum. Untuk apa Allah ciptakan ini? Agar kita saling memperkenalkan diri, saling mengenal. Lita'arafu inna akramakum 'indallah. Ini yang harus kita pegang. Yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Maka kita tidak perlu terlalu memikirkan kalau misalkan generasi Z misal ataupun generasi Alpha maka anaknya seperti ini. Tidak. Ketika kita sudah tahu anak kita lahir dari perut istri-istri kita, dari ibu-ibu kita, maka kita didik dia agar dia memeluk Islam secara sepenuhnya. Dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala secara sepenuhnya, agar tidak ada pemikiran-pemikiran yang masuk ke dalam dirinya, yang termasuk dalam kabar-kabar yang kita dengar. Wal'iyadu billah. Maka kita tidak perlu untuk melazimkan hal ini terhadap diri kita ataupun teman-teman
kita. Ya. Apakah ada baiknya, Ustaz? Ya. Mungkin ada baiknya, tapi buruknya adalah itu menurunkan kadar iman tauhid kita. Seakan-akan kita mengatakan hal itu sudah pasti Allah takdirkan, padahal belum tentu seperti itu orangnya. Ya. Padahal belum tentu generasi Z itu mereka malas, belum tentu. Wal'iyatubillah. Kita tidak bisa menjudgment, sembarang menjudgment seseorang seperti ini. Ya. Gak boleh suudzon. Ya. Dan gak boleh untuk apa? La adwa la tiara. Ya. Kita menentukan masa depan seseorang dengan anggapan-anggapan saja. Ya. Ini termasuk tiara. Wal'iyatubillah. Jangan sampai kita menjadi dukun-dukun kontemporer. Ya. Wal'iyatubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jangan sampai kita mengimani hal ini lalu kita tanamkan dalam diri kita dan kita lazimkan bahwasanya hal ini pasti terjadi. Orangnya melankolonis, berarti seperti ini, dia dilazimkan seperti ini, pasti sukanya mikir dan lain-lain. Padahal belum tentu ya. Belum tentu seperti itu hanya perkiraan manusia saja, maka tidak perlu dilazimkan. Yang harus kita lazimkan adalah satu, zikrullah. Yang kedua, salat di awal waktu. Yang ketiga, perbanyaklah kita berpikir tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Karena kata Rasulullah SAW, adzaki atau orang yang cerdas, ya, mandana nafsa, yang selalu menghisap dirinya, yang selalu menghitung amalannya, yang selalu menghitung apa kesalahan yang dia lakukan di hari itu. Tidak di tahun itu saja, tapi di hari itu. Karena kalau misalkan kita audit setahun penuh, belum tentu ingat. Tapi kalau kita audit kita setiap hari, ya kita hitung diri kita setiap hari, apa amalan yang kita lakukan, dosa apa yang kita lakukan, jauh lebih mudah daripada kita hitung selama setahun. Ya, maka kita tidak perlu tunggu di akhir tahun untuk menghitung diri kita. Hitung sekarang. Hitung nanti malam ketika mau tidur. Tadi pagi sudah sholat belum? Ya, apakah tahajud, witir tidak? Hakada. Apakah sholat 2 rakaat sebelum fajar? Ini yang harus kita hitung. Inilah orang yang cerdas, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jauhi dari prasangka-prasangka yang akan mendekatkan diri kita kepada gugurnya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tauhid tersebut gugur, alhamdulillah, Allah berikan kita kesempatan untuk selalu bersyahadat. Kapan waktunya? Ketika salat. Apakah ketika kita tasyahud awal, ya, ataupun tasyahud akhir? Apakah kita tidak bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tasyahud bermakna syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Setiap salat, setiap 5 waktu salat kita bersyahadat minimal sekali. Ya, dia 4 rakaat dan 3 rakaat maka 2 kali. Falillahil hamdu wal minnah. Ini untuk menyadarkan kita bahwasannya, ya, mau nggak mau terkadang kita terjerumus kepada apa? Kekufuran tanpa sengaja dan tanpa kita rasa. Tanpa sengaja dan tanpa kita rasa. Maka dari itu perbanyaklah salat untuk memperbaiki tauhid kita. Taib. Ya. Tidak hanya dilafalkan saja, tapi ditanamkan di dalam diri kita. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa aw yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang pertama, ibadatullah, syarat yang pertama adalah ikhlas. Mukhlishina lahuddin, dia ikhlas karena agamanya. Hunafa aw yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, ya. Hanifan musliman, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuqimus shalah, lalu ia dirikan salat. Wa yu'tuz zakah, lalu ia berzakat. Wa dzalika dinul qayyimah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim Muadz bin Jabal ke kaum Yaman ketika itu. Beliau mengatakan, "Wahai Muadz, ketika engkau sampai di Yaman, maka sampaikanlah kepada mereka berita tentang tauhidullah, untuk menyembah Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Ketika mereka sudah menerima asal tauhid, maka beritakanlah kepada mereka
bahwasannya telah diwajibkan kepada mereka 5 waktu salat. Wa yuqimus salat. Yang pertama tadi liya'budullah, yang kedua yuqimu as-salat. Ketika mereka sudah mau salat, wahai Mu'adz, ketika mereka sudah menjalankan salat 5 waktunya, maka beritakanlah kabar gembira kepada mereka bahwasannya telah diwajibkan kepada mereka sedekah, infak, tu'khadhu min aghniyaihim, ya, diambil dari orang-orang kaya mereka, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, ya, maka itulah adalah agama yang paling lurus, yang paling kokoh, yaitu ketika menyatukan antara esensi tauhid, lalu ia salat dan ia zakat ataupun berinfak dan sedekah. Kafa bina bihada, cukuplah ini sebagai orang muslim, ya. Dan jangan lupa asal usul tauhid tadi salah satunya adalah, ya, kita percaya seluruhnya kepada secara keseluruhan pada Allah Subhanahu wa taala, uluhiyati wa rububiyati wa asma'i wa sifatihi, ya, kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala secara zatnya, ya, pun secara kekuasaannya, pun secara asma dan sifatnya, ya, secara namanya, kita imani itu semua tanpa menafikan sedikit pun apa yang Allah sebutkan namanya untuk dirinya. Wal'iyadu billah. Jangan sampai kita seperti mereka Jahmiyah, mereka yang melarang, ya, nama-nama Allah kecuali hanya beberapa saja, ya. Karena apa? Karena akalnya, mereka mendahulukan akalnya sebelum dalil. Kita sebagai seorang muslim yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW, ya, kita berbicara dalil terlebih dahulu baru akal, bukan akal terlebih dahulu baru dalil. Terbalik, ya, nakal dulu, dalil dulu, lalu difahami dengan pemahaman para sahabat salafus saleh agar tidak salah faham, Tentunya ketika kita menafsirkan Al-Quran secara sembarangan, secara naluriah saja, secara harfiah saja, akan banyak keliru. Kenapa? Allah sendiri yang menyatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak bertadabbur Al-Qur'an? Mereka tidak melihat isi dalam Al-Qur'an, kalaupun mereka, ya, menafsirkannya dari selain apa yang Allah tafsirkan, ya, apa yang Allah sampaikan tafsirannya kepada nabinya, dan Nabi SAW sampaikan kepada sahabat-sahabatnya, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mereka akan lihat, ya, kita akan temukan di sana perbedaan pendapat yang sangat signifikan, ya. Yang harusnya difahami A, difahaminya jadi Z. Wal'iyadu billah. Terjadi banyak sekali, bahkan digunakan oleh orang-orang kafir, ya, untuk apa? Untuk menyerang kita seorang muslim. Maka dari itu jangan sampai kita menafsirkan sesuai hanya dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dari hawa nafsunya, tidak. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang dikatakan Rasulullah SAW adalah wahyu. Apalagi Al-Quran, wahyu dari Allah SWT, wahyu ilahi. Hadis pun wahyu dari Allah SWT. Allah berikan taufiknya agar Nabi SAW tidak sembarangan mengucap kata-kata, ya, agar Nabi SAW tidak sembarangan menyelewengkan tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangankan Nabi SAW, Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Nabi Isa langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kaumnya, ya, yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menjadi 3. Lalu Allah tanya kepada Nabi Isa, ya Nabi Isa, apakah engkau katakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku menjadi Tuhan, ilahaini min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Wahai Allah, subhanaka, maha suci Engkau, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Enggak ada hak dari aku untuk mengatakan sesuatu yang aku enggak punya hak mengatakan hal tersebut. In kuntu qultu faqad 'alimta, kata Nabi SAW. Kalau aku mengatakan hal tersebut bahwasanya aku dan ibuku adalah Tuhan selainmu, ya Allah, Engkau tahu pasti.
ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada di dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsi, aku enggak tahu apa yang ada di dalam dirimu wahai Tuhanku. Innaka anta 'allamul ghuyub, ini kata Nabi Isa, sungguh engkau maha mengetahui hal yang ghaib. Apa yang ada di dalam hatiku engkau tahu ya Allah, apa yang aku katakan engkau tahu ya Allah. Kalau aku mengatakan bahwasanya aku Tuhan dan ibuku juga Tuhan selain dirimu, ya, maka engkau pasti tahu hal tersebut. Kenapa engkau tanyakan kembali? Agar apa? Agar ada contoh bagi mereka, Bani Israil. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam diutus untuk siapa? Bani Israil. Salah satunya kaum yang beriman, yaitu Hawariyun. Maka selain kaum yang beriman, mereka kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan hal ini, ya, agar tidak salah persepsi. Baik. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Baik, kita selesaikan insyaallah taala. Kita lanjut ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Naqra 1 2 3. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Naqra 1 2 3. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Naqra 1 2 3. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Ayat terakhir. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. 1 2 3. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu anhu. 1 2 3. Khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. 1 2 3. Dzalika liman khashiya rabbah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin, tadi kita sudah bahas. Ahlul kitab siapa? Nasara, Yahud. Musyrikin selain dari Nasara, Yahud, dan selain dari Muslim, ini musyrik. Fi nari jahannam, Allah janjikan neraka jahannam khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ketika ahlun nar, ya, ketika mereka penghuni neraka sudah masuk neraka, mereka penghuni surga sudah masuk surga, Allah kumpulkan mereka di satu tempat, lalu Allah perlihatkan domba yang bulunya itu berwarna putih, ada bintik-bintik hitamnya di situ, ya, kabish. Ketika itu Allah perlihatkan kepada ahli surga, wahai ahli surga, apakah anda tahu ini? Ya, aku tahu, ini adalah mati, ini adalah kematian. Domba tersebut adalah kematian yang kita takutkan di muka bumi. Ya. Maka Allah ketika itu bertanya kembali kepada orang-orang kafir, ya, wahai kafir, apakah kalian tahu apa ini? Wahai ahlun nar, penghuni neraka, apakah kalian tahu ini? Ini adalah taib. Kita tahu ya Allah, ini adalah kematian. Lalu Allah Subhanahu wa taala sembelih itu domba, ya, di depan mereka. Orang muslim, orang yang penghuni surga pun mereka penghuni neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para penghuni surga, khulud wala maut, ya,
kekekalan untuk kalian, maka tidak ada kematian. Sudah saya sembelih ini kambing, ya, sudah saya potong ini kematian di depan kalian. Tidak ada lagi kematian di depan orang-orang penghuni surga. Dan Allah katakan kembali kepada penghuni neraka, al-khulud wala maut, ya, yaitu kekekalan untuk kalian wahai penghuni neraka, tidak ada kematian untuk kalian. Subhanallah. Ketika seorang yang masuk neraka jadi adab di neraka Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merasakan kematian. Ketika dia dilelehkan dari ujung rambut sampai kakinya, ya hanya meleleh saja tapi tidak mati. Allah susun kembali tubuhnya. Maka hanya yang dirasakan hanya sakit saja, tapi tidak mati. Ya. Seakan-akan mau mati tapi tidak mati, nggak bisa mati karena Allah sudah potong itu kematian di depan mereka. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Ya, maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia. Maka kita jika ingin menjadi generasi terbaik, manusia terbaik, berimanlah kepada Allah, lalu beramal saleh kepada apa yang Allah perintahkan. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Maka jaza ataupun ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang beriman, ya, bagi mereka adalah jannat, yaitu surga. Surga tidak hanya satu saja, jannat adn, surga adn. Tidak hanya satu saja surga, banyak sekali surga. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawah, bukan surga tapi di bawah asjar, di bawah pohon-pohonnya, anhar, yaitu sungai-sungai, khalidina fiha, yang dimana mereka kekal di dalamnya. Sungai-sungai yang Allah telah sifati. Ada sungai, ya, yang tercipta dan terbentuk dari madu, ya, ada juga dari laban, ya, dari susu yang jernih, ada juga dari alkohol yang tidak memabukkan, ya, dari anggur-anggur yang tidak memabukkan. Mereka khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selamanya. Radhiyallahu anhu, mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha dengan mereka, pun mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dunia ini cari ridhonya Allah, agar Allah ridha kepada kita ketika di akhirat. Dzalika liman khasyiya rabbah, maka hal tersebut tidak didapatkan kecuali mereka man khasyi. Ma ma'na al-khasyah? Al-khasyah bermakna al-khauf bil 'ain. Yang namanya khasyah artinya takut karena kita tahu haknya Allah untuk ditakuti. Ini khasyah. Tidak hanya takut buta semata. Misalkan kita takut kita berantem, yaitu karena takut buta semata, ataupun takut dengan hal-hal lainnya. Tidak, tapi khasyah, yang khasyatullah, takut kepada Allah SWT, takut karena memang kita tahu haknya Allah untuk ditakuti. Kita tahu pula haknya Allah untuk disembah. Kita takut pada adab Allah karena kita tahu setelah kematian ada kehidupan yang kekal, di mana setelahnya ada adab. Ini makna khasyah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Maka hal tersebut orang yang beriman dan beramal saleh, kenapa kok bisa mereka beriman dan beramal saleh? Karena mereka takut kepada Rabbnya, mereka takut kepada adab setelahnya. Mereka yang bertakwa adalah mereka yang cerdas, mereka yang selalu menjadikan di antara dirinya dan adab Allah. Karena apa tadi? Karena takut adabnya Allah Subhanahu wa taala. Tamma tafsir surat Al-Bayyinah bifadlillahi wa taufiqih. Maka selesailah tafsir surah Bayyinah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Sampai sini ada pertanyaan?